Mazmur 22 ayat yang keempat. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan ya dalam ibadah minggu malam, bahwa Tuhan sedang bawa saya untuk menyampaikan pesan ini, ya, yaitu apa yang disebut dengan pujian penyembahan. Gereja, yaitu saya dan saudara, harus kembali kepada tujuan Tuhan ciptakan kita, yaitu untuk menyembah Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan baik, kita bekerja baik, kita berusaha, itu baik. Tetapi tujuan utama Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyembah Dia. Nah, malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul pujian penyembahan adalah menempatkan Allah pada tempatnya. Ya. Karena tempat yang paling tepat untuk Allah itu adalah Dia duduk di taktanya dan Dia disembah. Amin. Tidak boleh ada yang lain yang kita sembah. Ya. Tidak boleh ada yang lain, termasuk uang. Nah, tahukah saudara bahwa Mamon yang Yesus katakan di dalam kitab-kitab Injil itu adalah dewa uang. Jadi orang bisa menyembah uang. Ya. Itu sebabnya ada orang kerja siang malam, ya. Mereka kerja sampai tengah malam, bangun pagi-pagi sudah kerja, ya. Karena mereka cari uang. Sekali lagi, bekerja itu baik. Bekerja itu perintah Tuhan. Paulus bilang kalau orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi jangan sampai kita saking bekerja, kita menyisihkan Allah dari kehidupan kita. Amin. Padahal Allah harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu di takhta. Ya. Nah, kenapa itu penting Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena saya dan saudara, saya gambarkan waktu saya menyiapkan ini, hubungan kita dengan Tuhan itu antara pencipta dan ciptaan. Artinya kita sangat bergantung kepada Dia sebagai pencipta. Amin. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Nah, saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara ciptakan misalnya satu barang, ya, saudara tahu kelemahan barang itu. Dan teristimewa, saudara, barang itu akan cenderung bergantung kepada saudara, karena saudara penciptanya. Demikian pula dengan Tuhan. Amin. Dia yang ciptakan kita, karena itu kita harus sadar bahwa kita sangat-sangat bergantung kepada Dia. Hanya Dia yang bisa tolong kita supaya kita betul-betul bahagia. Amin. Kita betul-betul menikmati kehidupan ini. Kita betul-betul mendapatkan apa yang Tuhan mau. Keberhasilan yang sebenarnya. Ada ungkapan yang baik, Bapak Ibu Saudara, dari seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia berkata, ada satu ruangan kosong yang ada di dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh kekayaan, karena ada banyak orang kaya juga bunuh diri, ya, stres. Tidak bisa diisi dengan jabatan, karena ada presiden juga bunuh diri, ya. Tidak bisa diisi dengan kesuksesan, kepopuleran, ya. Kalau saudara orang dulu usia saya tahu Michael Jackson, seorang yang sangat terkenal, king of pop, raja pop dunia. Tapi waktu dia diwawancarai, dia berkata, saya orang yang paling tidak bahagia di dunia. Waktu saya di panggung, saya hebat. Tapi waktu saya pulang rumah, saya adalah orang yang paling kesepian, paling ketakutan. Dan kita tahu bahwa dia bunuh diri, ya, mati karena overdosis, ya, karena dia hidup dalam ketakutan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang dapat campur tangan dalam kehidupan kita, ya.
Juga hubungan saya dan saudara dengan Tuhan itu seperti bapa dan anak. Alkitab menggambarkan. Artinya seorang anak yang baik itu, anak itu bergantung kepada bapa. Ya, kita perlu bapa. Nah, bagaimana supaya kita punya hubungan ini menjadi baik? Ya, karena kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang rusak itu adalah hubungan. Amin. Yang rusak itu adalah keintiman. Yang rusak itu adalah persekutuan. Yang rusak itu adalah penyembahan. Karena Alkitab mengatakan bahwa setiap petang Tuhan datang kepada mereka, berjalan-jalan dengan mereka, bersekutu dengan mereka di taman yang indah, Taman Eden. Dosa merusak persekutuan itu. Manusia tidak lagi sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara membaca di pasal yang sama, saudara lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tetapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Di sini dengan jelas pemazmur yaitu Daud menyadari bahwa tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidupnya akan jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Hanya ada satu cara, yaitu kita hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan saja di gereja atau dalam ibadah seperti ini. Saudara ada di kampung pun saudara bisa memuji Tuhan. Amin. Sambil saudara kerja, saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Ibu-ibu yang sedang memasak pun saudara bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan suka dengan pujian. Kalaupun kita salah menyanyi, Tuhan juga mengerti. Ya. Dan Tuhan, waktu kita memuji Dia, menempatkan Dia pada tempatnya, mujizat pasti terjadi. Ya. Ada cerita lucu, ya. Teman dari adik gembala dulu di Manado katanya, ya, teman ini sekolah teologi juga, cuman dia agak sedikit cuek anaknya. Jadi katanya satu waktu mereka pergi mengunjungi kaum muda, karena mereka masih orang-orang muda. Mereka pergi kunjungi kaum muda yang sedang sakit, ya. Jadi mereka pergi begitu, sampai di sana. Saudara, karena dia sekolah teologi, jadi teman-teman kaum muda bilang, Ngana sudah pimpin doa. Nah, anak ini cuek, jadi dia kaget disuruh doa. Tapi karena dia sekolah teologi, jadi mesti pimpin doa. Jadi dia bilang, mari, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bulirnya sungguh hebat. Jadi mereka diangkat bulirnya. Ada yang sadar, susah ini lagu. Iya. Tapi karena semua nyanyi, jadi semua tutup mata, semua angkat tangan, sungguh-sungguh dengan penyembahan. Jadi pagi jo bulirnya. Habis menyanyi bulirnya, dia doa dengan semangat. Ya. Dia doa sungguh-sungguh. Yang luar biasa, habis doa begini, itu anak yang sakit langsung sembuh. Langsung minta makan, minta teh. Ya. Jadi teman-temannya duduk waktu santai setelah habis doa bilang dia, Kak, tadi itu salah. Lagu itu bukan bulirnya. Lagunya itu kan bilungnya. Nah, ada ini cuek. Kemudian dia balas, dia bilang, baru bulir saja sudah sembuh, apalagi bilung. Amin. Jadi, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Saya dan saudara bisa salah di dalam menyanyi, tapi Dia menghargai hati kita. Amin. Kita suka dengan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka hati saya dan saudara yang memuji dan menyembah Dia. Nah, kalau kita kembali kepada tujuannya, saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Ya, hidupmu tidak sama lagi, rumah tanggamu, pekerjaanmu tidak sama. Kenapa? Karena engkau sudah berjalan dengan Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, pujian penyembahan adalah menempatkan Allah pada tempatnya, yaitu di takhta
tahta kemuliaan. Amin. Kata-kata yang tadi kita baca di dalam ayat firman Tuhan itu jelas sekali dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa padahal engkau yang kudus yang bersemayam. Ya. Di sini dengan jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, kata bersemayam ini adalah sedang berbicara tentang sesuatu yang penting. Kalau kita teliti bahasa asli bahasa Ibrani, kita akan menemukan bahwa kata bersemayam itu berasal dari kata yashab. Yashab itu berarti diam. Ya, artinya saya dan saudara harus sadar bahwa Allah diam, Allah tinggal. Ya, bisa diterjemahkan tinggal. Allah menetap. Jadi orang yang memuji Tuhan, Allah menetap dalam hidup mereka. Orang yang tahu memuji Tuhan, Allah tinggal dengan mereka. Ya. Paulus berkata bahwa kita semua ini adalah bait Allah. Amin. Tetapi saya percaya bukan karena Kristen maka kita bait Allah. Ya. Kita menjadi bait Allah di mana Allah tinggal, yaitu waktu kita hidup dalam pujian penyembahan. Kalau kita bilang kita Kristen, kita Kalvari, kita Pentakosta, tapi hidup dalam persungutan, ya, Tuhan tidak tinggal. Yang tinggal siapa? Ya, yang tinggal siapa menurut saudara? Saudara tidak berani bilang. Yang tinggal setan. Ya. Karena hanya ada dua yang bisa bertakhta di dalam hidup kita, Tuhan atau setan. Betul? Perhatikan orang Israel waktu keluar dari Mesir di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Allah lakukan banyak mujizat tapi hidup bersungut-sungut. Akhirnya mereka tidak masuk Kanaan. Ada banyak orang Kristen yang tidak bahagia, tidak menikmati hidup ini bukan karena mereka bukan Kristen, tapi mereka tidak menempatkan Allah pada tempatnya, yaitu di takhta. Sehingga yang terjadi adalah iblis yang menguasai kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang bermasalah. Ya, bermasalah di rumah, bermasalah di gereja, tidak ada di jemaat naga. Jemaat naga bagus-bagus. Ya. Ya. Selalu negatif, ya. Lihat segala sesuatu negatif. Tidak, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang menempatkan Allah di takhta kehidupan kita. Amin. Selain kata diam, tinggal, menetap, menduduki. Menduduki berbicara tentang berkuasa. Allah yang berkuasa atas mulut kita, mata kita. Ya, itu sebabnya saudara dan saya harus berdoa. Saya sendiri pendeta perlu berdoa. Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Ya, karena kita ini suka Carlota. Ya, di sini juga tahu Carlota, tahu? Atau su ganti nama menjadi lain. Ya, ya, kita cenderung Carlota. Nah, betapa indahnya kalau tukang Carlota diubah menjadi Tuhan, tukang menyembah Tuhan. Atau Carlota bisa, ya, kita Carlota bisa lama sekali, betul? Apalagi ibu-ibu kalau suka Carlota tak sambil cari kutu, ya, itu bisa dari jam 12 siang sampai matahari terbenam kita masih Carlota, ya, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kita manusia, kalau kita tidak kembali kepada tujuan Allah, maka yang terjadi adalah yang menguasai kehidupan kita adalah dosa, kejahatan, pemberontakan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang akan di sini katakan Allah menduduki, ya, Allah tinggal dengan saya dan saudara. Saudara bayangkan kalau Allah tinggal dengan saudara, hidup saudara akan indah. Betul? Hidup saudara akan luar biasa. Ya. Bahkan di dalam terjemahan lama di situ dikatakan Mazmur 22 ayat 4 tadi, tetapi engkau juga suci serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel.
Jadi Allah itu duduk. Ya. Kalau Allah duduk di atas pujian saya dan saudara, maka kehidupan kita akan menjadi berbeda. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diberkati. Amin. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menikmati kehidupan ini. Karena itu kita harus membuka diri kita untuk Allah terus hadir dalam kehidupan kita, bertakhta. Ya. Itu sebabnya kita harus berdoa, Tuhan, bertakhtalah dalam hidup kita. Ya. Supaya hidup kita betul-betul dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana supaya Allah bertakhta? Sekali lagi, dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari kita baca satu ayat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20 saya akan bacakan buat kita semua. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini luar biasa. Ya. Tahukah saudara bahwa Yesus setiap saat Dia sedang mengetuk pintu kehidupan kita, mengetuk pintu rumah tangga kita, mengetuk pintu pergumulan kehidupan kita. Dia mau bertakhta. Ya, ada seorang penafsir yang mengatakan, kalau saudara perhatikan di kalender, atau lebih khusus kalau saudara mengerti tentang orang Timur Tengah, ya, pegangan pintu itu tidak ada di luar. Orang Timur Tengah punya pintu, pegangannya tidak di luar. Kalau kita di luar dan di dalam, toh? Betul. Kenapa? Karena pada zaman itu, saudara, orang suka merampok orang lain. Jadi kalau ada pegangan di luar, biar mau kunci juga dia bisa pegang pegangannya dan dia bisa dobrak. Ya. Jadi pintunya, pegangannya cuma di dalam. Nah, di situ penafsir ini mengatakan Yesus dalam kehidupan kita, dia selalu datang mengetok pintu rumah kita. Dia mau masuk, tetapi untuk bisa masuk hanya saya dan saudara yang punya kuasa untuk membuka, karena kita yang punya pegangan. Pegangannya ada di dalam. Dan yang luar biasa dikatakan, kalau kita membuka pintu, dia akan masuk, dia akan duduk dengan kita, dia akan makan dengan kita. Nah, saudara bayangkan kalau dia duduk dan dia makan, dan di meja saudara makanannya tidak ada, atau makanannya tidak ada lauk. Apakah Yesus akan melakukan mujizat? Saya percaya dia melakukan mujizat. Amin. Yang penting kita membuka diri, biarkan dia bertakhta di atas kehidupan kita. Biarkan dia duduk, biarkan dia menduduki, biarkan dia menguasai, biarkan dia tinggal. Kalau engkau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang membiarkan hidupmu Tuhan tinggal, maka hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mau berkati saya dan saudara. Saya sudah lihat betapa baiknya Tuhan. Bukan masalah apa kebun kelapamu ada berapa hektar. Diberkati itu bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan memberkati sekalipun mungkin sedikit, menjadi berlipat-lipat kali ganda. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Yang penting kita biarkan dia bertakhta. Ya, saya tidak perlu melihat orang lain. Saya belajar dari hidup saya. Ya, 2019 pertengahan saya tidak jadi gembala. Saya tidak jadi dosen. Saya mengambil keputusan menjadi penginjil. Dan saudara tahu kalau kita jadi penginjil, ya bagaimana hidup. Tapi saya tahu bahwa kalau Tuhan yang pelihara. Bahkan teman pendeta saya di Jawa, dia bilang, di gerejanya, ya, dia di gereja Bethel Indonesia di Kebumen, dia bilang di GBI saja orang tidak bisa jadi penginjil kalau dia tidak mengembalakan. Karena yang namanya kita punya istri anak, bagaimana kebutuhan kita?
Tapi saya bilang dia, ya saya juga tidak tahu, tapi Tuhan suruh saya jadi penginjil jadi. Ya Tuhan suruh, ya dia bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan suruh kita jadi apa, dia yang bertanggung jawab. Dia tahu saya punya kebutuhan. Tuhan tahu nggak saya punya kebutuhan untuk anak kuliah? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak kita punya kebutuhan untuk makan? Dia tahu. Ya. Jadi saya juga tidak mau sebenarnya. Kalau manusia saya, maaf. Bukan saya tidak mau. Manusia saya tidak mau. Tapi Tuhan suruh begitu jadi. Tuhan mesti ikut. Ya, Tuhan mau melawan. Tapi saya mau cerita kepada saudara. Tuhan membuktikan kepada saya bahwa Dia memelihara saya. Dia memberkati saya. Dia memberkati saya. Yang luar biasa, saya berani mengatakan, saya diberkati Tuhan tidak selalu dari pelayanan. Ya, maaf, ya tidak selalu kalau saya datang begini kayak atau saya ke Kao, saya ke Jailolo, maaf, ya kita mengertilah situasi gereja-gereja di desa, di daerah, ya. Ya kalau maaf ya, DP cukup cuma uang tiket saja, ya. Tapi Tuhan bisa memberkati kita dari berbagai cara. Tuhan bahkan berkati kita berlimpah-limpah. Saya dan keluarga diberkati berlimpah-limpah, ya. Sampai teman-teman saya lihat perpuluhan saya di wilayah, mereka bilang, ih luar biasa, ya. Padahal ada teman-teman yang gembala, pengusaha, ya. Tapi perpuluhan saya kadang-kadang lebih banyak dari doang. Padahal su gembala, pengusaha di kota. Ya. Kenapa? Karena yang memberkati kita Tuhan. Kalau sedang hidup dalam pujian penyembahan Tuhan hadir, Dia bisa pakai apa saja untuk berkati kita. Amin. Dia bisa pakai apa saja untuk berkati. Kalau saudara jadikan Tuhan menjadi penguasa dalam hidupmu, Dia bukan saja berkuasa untuk suruh saudara harus terus ibadah, tapi juga Dia memberkati engkau. Amin. Karena Dia tahu isi dompet saudara malam ini. Betul enggak? Dia tahu saudara punya beras mau habis. Ya. Saya waktu jadi penginjil saudara, kadang-kadang ada orang datang bawa beras, gula, ya, terigu, pokoknya semua kebutuhan sayur-sayuran, orang dengan mobil datang ku antar. Ya. Tuhan punya banyak cara untuk berkati. Apalagi saudara bekerja keras. Persoalannya apa? Sehingga kita tidak diberkati. Karena kita tidak menempatkan Tuhan. Yang ada cuma sungut-sungut, suami mengeluh dengan istri, istri mengeluh dengan suami, baku kasih salah. Ya, tahukah saudara bahwa pertengkaran itu menghalangi berkat? Sungut-sungut itu menghalangi berkat. Bahkan Tuhan murka kepada orang yang bersungut-sungut. Karena itu mari belajar untuk menjadi pribadi yang menempatkan Allah pada tempatnya yang mulia, yaitu di tahtanya. Bangun setiap pagi. Saya sudah cerita di gereja, kalau saudara tidak hadir, saya mengambil keputusan dengan keluarga. Tiap pagi kami bangun dan kami 1 jam pakai handphone, ya, putar lagu awalnya pakai speaker kecil, menyembah Tuhan. Kemudian saya sambung ke TV saya, kebetulan ada internetnya, gampang. Jadi saya pakai YouTube, jadi putar dengan speaker. Dan kami berdoa menyembah Tuhan 1 jam. Ya, karena saya tidak pandai main gitar. Saya kadang-kadang kalau main gitar sudah di minor mau balik sudah bisa lagi, suka kacau itu, sudah hilang jalan. Jadi kami pakai alat itu dan kami menyembah Tuhan, menikmati. Dan saya melihat Tuhan itu baik. Ya, jadi kalau saudara masih menghadapi masalah, persoalan, bukan berarti ikut Tuhan tidak usah, itu bukan maksud saya. Tapi hidup banyak masalah terus. Artinya ada satu yang tidak tepat, yaitu tidak menempatkan Tuhan di atas seluruh kehidupan saudara. Karena Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan punya rencana selalu yang terbaik. Dan Dia memberkati. Saya berani mengatakan Dia berkati saya berlimpah-limpah dari keluarga. Kami menikmati yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan adalah menempatkan Allah pada tempatnya, yaitu di atas pujian kita.
Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai yaitu Allah bertakhta di atas puji-pujian. Kata puji-pujian itu berasal dari kata Ibrani tehila. Tehila itu adalah mempunyai arti bukan menempatkan pujian, tapi Allah mau supaya saya dan saudara menempatkan Dia ya sebagai penghormatan. Kita memberi hormat kepada Dia. Ya. Jadi waktu saudara dan saya memuji Tuhan, saudara mengangkat tangan, itu saudara sedang menghormati Tuhan, bukan menghormati pemimpin pujian. Di ibadah kan saya sudah bilang, seringkali kita jemaat tunggu kalau pemimpin pujian suruh angkat tangan, baru kita angkat tangan. Tapi kalau kita juga supaya tercocok dengan pemimpin pujian, dia mau suruh angkat tangan, kita tidak mau angkat tangan. Nah, bersyukur. Karena kita berpikir bahwa kita angkat tangan untuk bikin senang Dia. Enggak. Saudara angkat tangan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Dia mau menyanyi di atas mimbar fals juga, itu biar dia berusaha. Saudara, tugas saudara adalah menyembah Tuhan. Ya. Saya sedang Tuhan bawa. Kemarin kami seminar di Betani, gereja Betani. Banyak orang hadir. Ya. Banyak sekali mereka hadir. Dan mereka sangat diberkati. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau. Ya. Kenapa gereja jadi pusing, gereja jadi banyak masalah? Karena fokus kita bukan Tuhan. Fokus kita orang lain. Fokus kita pelayan. Fokus kita juga kadang-kadang gembala. Sehingga kita hanya sibuk dengan masalah, berputar. Tapi kalau kita fokus Tuhan, kita datang gereja mau ada masalah, apa kita datang menyembah Tuhan. Saya hanya datang mau ketemu Tuhan. Itu lebih penting dari semua masalah yang ada. Karena masalah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Nah, kalau saudara datang ke ibadah dan saudara memberi hormat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan senang. Amin. Berapa banyak yang mau janji sekarang kalau memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, angkat tangan biar tidak disuruh oleh pemimpin punya. Saudara mau angkat? Siapa? Berapa banyak? Ada yang belum mau juga. Belum bertobat juga malam ini. Karena apa? Waktu kita memuji, mengangkat tangan, kita menghormati Tuhan. Amin. Sudah ingat waktu Musa, Harun dan Hur berperang melawan orang Amalek. Alkitab mengatakan waktu mereka angkat tangan, menanglah Israel. Waktu mereka turun tangan, Israel kalah. Jadi akhirnya kau bantu, kau angkat tangan. Ya, bahkan angkat batu di dekat duduk topang supaya tangan terus terangkat. Harusnya gereja begitu. Baku topang untuk terus menyembah Tuhan. Saudara topang gembala, ibu gembala, supaya menyembah Tuhan. Topang pelayan. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu Tuhan Yesus. Baku topang. Nah, kalau semua menyembah Tuhan, wow, saya percaya. Saya waktu kemarin malam turun di gereja, saya lihat papan nama. Saya kata, karena nama gerejanya adalah Gema Pujian. Ya, harusnya itu jadi ciri betul-betul. Jangan di sini gema beribut, gema bersungut-sungut. Ya, yang bergema cuma beribut saja. Puji-pujian jangan. Kalau semua tehila memberi hormat kepada Tuhan, saya percaya hidup kita tidak sama. Amin. Amin. Ya baik, saudara. Ya baik. Yang kedua dari kata tehila adalah kemegahan. Kemegahan, bangga, megah, bermegah. Bangga dari Tuhan. Saudara datang di gereja, ya, puji-pujian baru diangkat. Yesus yang termanis. Saudara angkat tangan, Tuhan terima kasih. Memang Engkau yang termanis. Saya bangga punya Tuhan. Saya bangga punya Tuhan. Ya, Krismanus sama mengatakan, mana mungkin engkau melayani raja dan engkau tidak dapat fasilitas raja. Mana mungkin. Contoh sederhana saudara, jadi ajudan bupati. Contoh ya.
Saudara jadi ajudan bupati. Mana mungkin saudara tidak dapat fasilitas bupati? Betul enggak? Bupati naik auto Fortuner, saudara juga Fortuner. Bukan bupati naik Fortuner, saudara naik pick up. Enggak. Karena saudara ajudannya bupati. Orang dekat tangan kanannya bupati. Memang kadang-kadang bupati di dunia ini beda. Kalau Sujadi serupa dengan tim sukses. Tapi tidak usah peduli dengan begitu. Ini bupati yang benar. Jadi kalau saudara bermegang dengan Tuhan, Tuhan saya bantu. Mana mungkin saudara tidak diberkati? Itu keterlaluan. Ya. Kalau saudara layani Tuhan, menyembah Tuhan, saudara tidak berkati, ada yang salah. Memang baru melayani bupati saja sudah berpikir aku. Orang baru datang cari muka dengan bupati saja bisa dapat pick up, dapat otokul. Betul tak? Dia datang dengan Pak Bupati paling top. Wah, Pak Bupati dulu kita yang kerja Pak Bupati. Kalau Bapak lihat itu naga itu kita yang menangkan Bapak. Oh iya, naga kita bersuara paling banyak. Jadi nggak ada perlu apa. Pak Bupati mulai patah leher. Pak Bupati kita hanya perlu pick up saja. Oh ya sudah, nanti kita perintahkan siap pick up buat ini. Amin. Ya. Nah, baru Bafoya dan Bupati saja sudah pick up. Apalagi Tuhan karena sungguh-sungguh. Amin. Yang jadi masalah itu karena kita tidak bangga dengan Tuhan. Kita bangga dengan hal-hal yang sia-sia. Kita sibuk, kita tidak hidup dengan pujian penyembahan. Ya. Kalau saudara hidup dalam penyembahan, mujizat bagi Tuhan itu gampang. Amin. Kalau dia mau berkati saudara, saudara akan kaget-kaget. Ya. Saudara lihat orang Israel. Orang Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan dan Tuhan sudah janji, aku akan memberkati. Ya. Kejadian pasal 22 ayat 18 sampai 20. Tuhan bersumpah berjanji akan memberkati keturunan Abraham berlimpah-limpah, dan dia tetap. Orang Israel punya daerah sama dengan orang Yordania, orang Mesir. Kalau saudara pernah pergi ke Tanah Suci, orang berkata, saya juga belum pernah, tapi saya baca. Dari Mesir itu tandus, Yordania tandus, pokoknya Libanon tandus, Palestina tandus. Begitu masuk gerbang Israel, hijau, tanahnya sama, tapi berkatnya beda. Karena mereka bangsa yang dipilih Allah. Kita bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi kita adalah orang yang Tuhan bawa selamatkan. Dan kalau kita menempatkan dia pada tempat kita memuji Tuhan, ya, Tuhan akan berkati. Ya, Tuhan akan berkati. Saudara pikir Tuhan itu hanya berkati rohani saja? Dia berkati jasmani. Saudara bisa cari di YouTube, itu video di Almalonga, Guatemala. Itu kota itu dulu paling jahat. Saya sudah pernah cerita, enggak ya? Belum. Itu kota paling jahat. Penjara di kota Almalonga itu tidak mampu tampung penjahat di kota Almalonga. Saking kejahatan luar biasa. Orang mabuk di jalan-jalan. Saya berharap jangan Kalvari itu mabuk di jalan-jalan. Tapi orang mabuk. Nah, waktu ada 8 orang termasuk pendeta ambil keputusan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa puasa, berdoa buat kota Almalonga, dan kebangunan rohani terjadi. Kota itu mengalami pertobatan. Dulu penjara tidak bisa tampung, akhirnya penjara kosong, tidak ada penjahat satu pun. Itu betul-betul kelawatan Tuhan. Polisi tidak ada kerja, polisi bikin vokal group. KKR polisi menyanyi. Ya kan sudah ada kerja, tidak ada kejahatan, tidak perlu jaga, orang semua sudah bertobat. Bukan itu saja, alamnya diberkati. Dulu tidak bisa tanam apa-apa di daerah itu. Alamnya diberkati. Dengan tanam wortel sebesar ya tangan orang bule. Nah, wortel kita tidak ada yang sebesar ini. Ini bukan bule. Balik saya. Tidak ada wortel sebesar ini. Bayangkan orang bule petangan wortelnya sebesar. Dengan tunjukkan di video. Tuhan berkati, Almalonga diberkati, sampai mereka kirim ekspor ke Amerika sayur-sayuran terbaik.
Mereka diberkati dengan mobil-mobil. Kenapa? Karena mereka hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan ditempatkan pada tempatnya dengan puji-pujian. Menempatkan Tuhan, bukan orang tahu gambar Tuhan Yesus di sini. Nah, salah tuh. Bu saudara mau keliling tembok menggambar Tuhan Yesus juga, kalau saudara tidak menyembah Tuhan. Sama seperti tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, Tuhan tidak berkati Abinadab. Nanti Daud mau bawa kong Usya dibunuh oleh Tuhan, baru tempatkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati. Kenapa? Karena Obed-Edom hidup menyembah Tuhan. Karena ada tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, dia tiap hari menyembah Tuhan. Dia tiap hari menyembah Tuhan. Rumahnya diberkati. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin saudara melayani raja di atas segala raja, kalau saudara tidak diberkati dengan berkat raja? Pasti kita diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah, hidup kita jadi beda. Kita jalani hidup ini dengan pertolongan, perlindungan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Di dalam firman Allah yang hidup, ya, di situ dikatakan ayat ini, ayat 4 tadi. Di situ dikatakan, karena Engkau kudus, puji-pujian nenek moyang kami mengelilingi takhtamu. Mereka mempercayakan diri kepadamu dan Engkau meluputkan mereka. Kalau kita terus memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada banyak hal Alkitab tunjukkan kemenangan dapat terjadi kalau kita memuji Tuhan. Sebenarnya kita tahu, cuman kita malas lakukan. Ya, kita lebih suka lagu yang aneh-aneh. Ya. Kita tidak memuji Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Ya. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 20, ya, 2 Tawarik 20 saya akan baca ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir yang hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Wow. Cuma menyanyi, ya. Sudah lihat ini model. Ini perang fisik. Ya. Perang fisik bukan dong perang, menyanyi. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak suruh. Tuhan janji Tuhan akan menjadi berperang bagi mereka, tapi orang juga harus ikut perang kalau saudara baca ayat sebelum. Tapi di situ orang ambil keputusan, bikin barisan pujian, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan terjadi. Akhirnya musuh coba baku bunuh. Ya, coba saudara bisa mulai waktu pergi ke kebun, ya, saudara waktu kasih turun kelapa sambil memuji Tuhan. Saya percaya kelapamu akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara pergi PT Pala sambil memuji Tuhan. Sambil kerja memuji Tuhan, memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya hidupmu tidak sama. Karena kalau Dia bertakhta di atas pujian kita, Dia akan memberkati kehidupan kita. Ambil keputusan mulai malam ini. Ya. Mau untuk memuji Tuhan. Mau untuk senantiasa meninggikan nama Tuhan. Karena waktu kita meninggikan nama Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Mujizat Tuhan mulai terjadi. Perubahan mulai terjadi. Saya lihat itu. Setelah beberapa tahun kami dalam keluarga memuji Tuhan, Tuhan mulai memberkati kami, mulai membuka jalan. Hal-hal yang tidak mungkin mulai terbuka. Tuhan menyatakan kemuliaan. Saya mendengar kesaksian, ya, kesaksian ini bukan dari orang yang tidak jelas.
kesaksian ini dari Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, yaitu Dr. Ruby Adi Abraham. Beliau menyaksikan satu kesaksian yang terjadi di Jakarta, saudara. Ada seorang penginjil yang sederhana, memang terjadi beberapa tahun lalu. Penginjil ini tidak ada uang, tidak ada makanan di rumah. Mereka sedang kehabisan segala sesuatu. Ya, mereka sedang kekurangan segala sesuatu. Ya, biar sudah daripada. Ya, mereka sedang kehabisan segala sesuatu. Dan waktu dia duduk dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam waktu menyembah Tuhan, saudara, ya, Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke supermarket. Ya, ini kejadian nyata di Jakarta. Tuhan suruh dia pergi ke supermarket, dan saudara, dia punya anak satu yang masih bayi. Jadi mereka sangat kekurangan, tidak ada uang. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke supermarket. Kalau saudara pernah pergi ke kota besar, itu ada kereta dorong untuk isi barang. Dia pergi ke sana, dan saudara, Tuhan suruh dia isi. Jadi dia isi itu kereta dorong cukup besar itu untuk kebutuhannya. Banyak sekali. Dia tidak ada uang 1 sen. Ya. Singkat cerita, dia mulai pergi antri. Dan waktu itu dia antri kalau di kota itu mall-mall besar, itu disebut kasa. Jadi dia antri di kasa 3. Waktu sedang antri ada 5 orang di depan dia. Jadi ada banyak orang berantri di kasa-kasa yang lain. Tapi dia di kasa 3 ada 5 orang. Dia berhadapan begitu, tinggal 5 orang. Dia mulai menyanyi dalam hati dengan sungguh-sungguh. Dia nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena dia tidak ada uang ini. Bagaimana kalau habis itu tidak bisa bayar? Jadi dia menyanyi sungguh-sungguh. Orang satu mulai lewat, naik pergi. Dia terus menyanyi. Ya, dia menyanyi lagi. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil. Orang lewat lagi. Maksud orang di depan dia mulai berkurang, saudara-saudara. Dia terus menyanyi dalam hati dengan sungguh-sungguh. Karena makin dekat itu dia makin takut kan. Dia tidak ada uang 1 sen. Ya. Dia mulai menyanyi lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menyanyi, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah dito orang lewat, orang sudah tinggal sedikit, tinggal 1. Dia menyanyi lagi, dia sanggup, Yesus sanggup. Ya, dia menyanyi sungguh-sungguh. Pasti dia begini. Ada orang datang di itu kasir itu, dan orang itu bilang, sebentar Pak, jangan dihitung dulu. Kamu dipanggil oleh pimpinan di dalam. Jadi dia berdiri. Lama. Bahkan ada petugas yang datang bilang, Pak, jangan tunggu di sini, Bapak pindah saja di kasa yang lain. Karena dia kasir lagi dipanggil oleh pimpinan. Dia mau pindah begitu, Tuhan bilang, jangan pindah, berdiri di situ. Jadi waduh itu 15 menit. Dia tunggu lama. 15 menit itu tunggu tambah tidak ada doi itu kan lebih lama toh. Kalau tunggu ada doi kan bisa. Ini tambah takut, tambah gelisah. Tapi dia terus menyanyi, memuji Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan. 15 menit kemudian kasir itu balik. Kasir itu duduk. Pas kasir itu duduk, ada pengumuman dari pengeras suara. Bapak yang ada di kasa 3, hari ini hari ulang tahun 10 tahun supermarket ini. Oleh karena itu Bapak yang di kasa 3 tidak perlu membayar 1 sen pun. Sudah lihat? Nah, saya tidak suruh saudara coba di Indomaret ya. Jangan coba kalau Tuhan tidak bicara. Dan kalau saudara tidak tahu memuji menyembah Tuhan, saudara tidak mendekat dengan Tuhan, jangan bikin penyakit. Sudah heboh satu ibu, kalau mau selesai. Ya. Intinya, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau saudara menempatkan Tuhan di tempatnya, yaitu di takhta kehidupan, tidak ada
yang mustahil bagi dia. Kali kemarin, ambil keputusan mulai malam ini. Saya akan memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu. Ambil waktu malam, ambil waktu pagi, dengan keluarga, sendiri di kamar. Kalau keluargamu tidak mau, jalani saja. Ya, saya berani berkata, awalnya saya juga, sebenarnya saya keluarga, saya istri pendeta. Ya, saya itu anak dari kecil ya, di gereja kan. Tapi begitu. Ya, tapi saya belajar untuk mulai menyembah Tuhan, menempatkan Dia pada tempat.